Oke gini deh bang, soal Nabi Muhammad, apa yang keselamatan yang dia bawa? Muhammad apa yang diajarkan gitu loh? Apa janji-janji atau apa yang hukum-hukum yang dibawa dia? Yang dibenarkan melalui Taurat, Zabur, dan Injil? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Gini bang, kan tadi bang Zuma mengatakan ya itu katanya Nabi Muhammad. Ini kan di sini kan Bang Zuma dikatakan di sini ini only Bible aja ya. Aku tidak mau ambil kitab yang lain ya. Gini, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub nih. Abraham mempunyai dua anak, Ismail dulu yang tertua, ya kan, dan Ishak. Tetapi yang disebutkan di sini bang, keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, Yakub inilah nanti cikal bakalnya jadi Israel. Itu dulu perlu kita pahami, oke? Jadi tidak ada kaitannya di sini bang. Antara Muhammad Arab pun tidak ada, sesuai only kitab ini ya. Karena dikatakan sini Abraham, Ishak dan Yakub, kecuali dikatakan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, kecuali dibilang seperti itu pasti ada, oke? Yang kedua yang akan tentang remah-remah ini, ya, bang, abang tahu nggak? Kami itu tidak disebut sebagai singa-singa Yehuda atau domba-domba, tidak ada di situ, bang. Ataupun ayatnya tidak ada mengatakan itu bang. Bahkan dikatakan seperti ini, domba dari antara Israel, dikatakan seperti itu bang. Kami ini berbangsa Israel tidak terhitung bang. Apapun itu, apapun seluk-beluknya tidak dikatakan bang. Oke, keselamatan tidak ada di antara bangsa-bangsa Israel, di luar bangsa Israel, maaf, di luar bangsa Israel. Ya, makanya dikatakan abang tadi betul, Israel itu ada yang dikutuk, betul, diberkati juga ada, gitu loh. Jangan hanya ambil kutuknya, diberkatnya dulu. Siapa yang menentang engkau, aku yang akan berperang melawan dia. Itu ada ayat-ayatnya bang. Makanya sampai sekarang Israel itu berdiri karena ada itu, janji itu. Siapa yang berperang melawan engkau, aku akan melawan dia. Itu loh. Makanya saya bilang ya, di dalam perjanjian lama bang, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada disebutkan. Bahkan ketika Yesus mengatakan baptislah mereka, jadikanlah mereka jadi muridku, itu tidak ada Yesus jalankan. Yesus tidak mengajarkan firman kepada bangsa lain. Tidak ada itu bang. Tidak ada satu ayatnya pun. Bahkan hanya satu ayat yang mengatakan Yesus berbincang-bincang kepada wanita Samaria ketika dia menimba air. Gitu loh, di dalam perjalanan Yesus haus, ya kan, murid-muridnya itu lagi pergi, gitu kan, dia berbincang-bincang, hanya itu bang. Nah, di dalam kisah para rasul lah baru ada perjalanan Injili, ya kan, ada Paulus lah yang paling kontras di sini, ya kan, ada di Kolose, Galatia, Efesus dan segala macam, hanya itu aja bang. Makanya saya katakan kami ini mengambil remah gitu loh. Karena bangsa ini, bangsa yang di luar Israel ini tidak diperhitungkan sejak Tuhan menciptakan manusia dari Adam dan Hawa. Oke. Di zaman Nuh ada air bah musnah semua. Oke. Tinggallah di situ si Nuh ini dan beranak cucu memenuhi seluruh bumi. Oke, berarti kita masih keturunan Nuh. Ada Nuh di sini ya kan, Abraham ini. Keturunan Abraham. Tetapi ingat bang, ya, yang dijanjikan itu bukan dari Nuh ini, tetapi dari Yakub ini. Itu pucuknya Israel ini. Itu dulu yang kita perlu tahu. Makanya saya katakan di sini, Muhammad tidak diperhitungkan di sini bang. Memang ada ayat mengatakan seperti ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Oke, di kalangan Israel. Kenapa disebut di sini kalangan Israel? Karena bangsa lain tidak diperhitungkan. Itu loh. Waspadalah terhadap nabi palsu dan mesias palsu. Kita katakan Israel. Oke, sekian bang. Oke, baik. Saya ingin tanya dari saudara. Kalau menggunakan Al-Quran, maka saudara tidak mungkin percaya. Sekali lagi saya katakan, coba Anda buka Kisah Para Rasul 3, nomor 22-23. Siapa yang disebut Nabi di sana? Yang sama seperti Musa, yang berasal dari saudara Bani Israel.
cuma dua tuh. Bani Israel, Bani Ismail. Kan cuma dua. Israel ini kan Yakub. Berarti keturunan Yakub punya saudara. Keturunan Yakub punya saudara. Yang mana keturunan Yakub punya saudara? Ya Bani Ismail. Dari Kedar, Nebayot, itu saudara-saudara mereka. Kalau dikatakan saudara Bani Israel, berarti bukan Bani Israel. Saya katakan sekali lagi, saudara dari Bani Israel. Siapa saudara Bani Israel? Siapa saudara-saudara dari anak Yakub? Israel itu adalah Yakub, anak dari Ishak. Siapa keluarga dari Bani Ishak? Bani Yakub. Hanya ada satu, yaitu keturunan sebelah, sepupu mereka dari Bani Ismail. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sama seperti Musa dari saudaramu, wahai Yakub, Bani Yakub. Kalau dikatakan saudara dari Bani Yakub, berarti saudara dari ke-12 suku. Siapa saudara dari ke-12 suku ini? Hanya adalah satu, bukan Romawi, bukan Cina, bukan Jepang, bukan India, tetapi siapa? Bani Ismail. Itu saudara mereka. Nomor 23-nya akan terjadi. Akan terjadi. Berarti bukan hal yang tidak terjadi. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan firman yang disampaikan oleh nabi yang sama seperti Musa akan dibunuh, akan dibasmi. Dalam bahasa Yunaninya exolotero. Dia akan dibunuh, dia akan dilenyapkan, dia akan dibasmi. Nah sekarang mari kita cari nabi itu. Setelah Nabi Musa, ada nabi di luar ada nabi di luar Bani Israel yang menegakkan hukum Tuhan dari langit. Yang kemudian siapa yang menjadi penghalangnya akan dihilangkan di muka bumi. Itu siapa? Yesus. Justru dia yang dilenyapkan. Lalu siapa? Siapa yang datang membawa hukum berapi-api, yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhannya Abraham, yang kemudian meluruskan kitab yang datang kepada Nabi Musa, yang mengangkat harkat martabat daripada manusia Yesus yang direndahkan, mati terkutuk di atas tiang salib, tapi diluruskan kaidah itu. Beliau diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, terkemuka di dunia dan di akhirat. Siapa yang menegakkan itu semua dengan pedang? Layaknya Nabi Musa dengan pedang, layaknya Gideon dengan pedang, layaknya Hezekia dengan pedang. Katanya Hezekia, Allah yang perkasa, Tuhan yang adil, maha suci dan seterusnya, Tuhan yang kekal. Siapa itu? Hezekia. Kenapa? Dia mampu memainkan pedang di medan perang. Nabi Musa juga demikian. Lah kalau Yesus, mohon maaf, letoi, gak bisa ngapa-ngapain. Untung diselamatkan ke langit. Datanglah kemudian nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang kemudian tidak mendengarkan firman nabi tersebut, nabi dari saudara-saudara Bani Israel itu, akan dilenyapkan dari sebangsanya. Dan itu hanya bisa melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kaidahnya? Dengarkan saya. Abraham menerima janji. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Dengarkanlah aku wahai Abraham. Barang siapa di atas muka bumi ini memberkati engkau, aku Tuhan akan memberkatinya juga. Akan tetapi barang siapa di atas muka bumi ini mengutuk engkau Abraham, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutuk dia juga. Sekarang Anda lihat, Anda mengaku sebagai pemakan remah, budak dari Yahudi. Apakah Anda memberkati Abraham? Ada 3 ajaran Abraham. Pertama, tauhid, satu Tuhan. Kedua, sunat, potong kulit kulub. Yang ketiga kemudian adalah kurban hewan. Semua Anda kutuk. Satu Tuhan Anda mengganti 3 Tuhan. Sunat kulub Anda jadikan itu adalah perbuatan tercela. Kurban hewan Anda jadikan menjadi kurban manusia.
dengan jelas Anda mengutuk kemudian Abraham. Sementara kami, hari ini Anda menjadi Muslim, hari ini juga Anda akan memberkati Abraham alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim alaihissalam. Maka kami umat Islam jelas diberkati, karena kami setiap saat siang dan malam menghabiskan waktu melakukan pemberkatan terhadap Abraham. Ingat Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan kutuk. Dan itu ada terjadi di agama Anda. Andalah pengutuk Abraham. Dengan mengutuk anaknya Ismail, Anda sama dengan mengutuk Abraham ayahnya. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi, coba kalau Anda masih punya waktu, dibaca Kisah Para Rasul 323 nomor 22, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Habiskan waktu Anda malam ini untuk mengkaji itu dengan baik. Tunjukkan oknum kalau itu bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ditunjuk. Tunjukkan oknum. Dan kalau itu sesuai dengan literasi yang ada, sesuai dengan histori, hari ini juga saya katakan saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Saya bernapas dulu ya. Lanjut. Tahu ya memang. Ini itu silahnya itu memang dari Ismail. Oke, ini memang ya Abraham itu ya kan di kejadian dikatakan ya di Ismail itu ya kan itu disunat umur 13 tahun ya kan. Musa itu Musa lagi si Ishak itu di umur setelah lupa pula 13 hari atau 8 tahun lupa saya. Oke. Gini Bang, kalau menurut Abang ya sunat itu memang ya patokan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang dijanjikan yang seperti Musa itu dikatakan tidak masuk Bang, karena ayat seperti ini ada dikatakan nabi itu hanya datangnya itu dari golongan Abraham, Ishak dan Yakub, dari keturunan ini Bang. Ingat ya, Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, bukan, tetapi Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya saya katakan ya seperti ini. Walaupun ya Muhammad itu menjalankan sunat tapi tidak menjalankan hukum Taurat Bang. Kenapa tidak menjalankan? Karena memang dia tidak patut menjalankan hukum Taurat. Dia bukan orang Israel. Itu satu kita bahas. Dia bukan keturunan si Yakub ini. Abraham, Ishak dan Yakub itu sudah 3 keturunan loh Bang. 3 keturunan, oke. Sedangkan Ishak dan Ismail, oke lah. Mereka abang adik, oke. Tetapi ingat, Yakub ini itu keturunan ketiga dari Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Penjalanannya itu Bang terus sampai ke bawah, oke. Muhammad itu datangnya sekitaran abad keberapa saya tidak tahu. Oke. Kalau itu jadi patokan Abang ya, itu tidak masuk Bang. Oke, sekarang saya sunat. Apakah bisa saya masuk ke kerjaan sunat? Bukan. Sunat itu ya hanya 2. Oke lah, memang perjanjian Tuhan dengan dengan Abraham. Tapi ingat Bang, apa isi perjanjian ini dulu? Tentang sunat ini, apa yang isi perjanjiannya? Itu loh. Itu dulu kita ketahui. Oke. Yang kedua, ya, sunat ini siapa yang wajib menjalankannya? Itu dulu. Makanya saya bilang di bawah, memang di Alkitab memang dikatakan ya Ismail itu sudah cuma diberikan janji, yaitu keturunannya dan tingkah lakunya seperti keledai liar. Itu perlu Abang ketahui, ya. Silsilah Ismail itu tidak ada di Alkitab. Aku tidak tahu apakah ada di hadis, apakah ada di Al-Quran, saya tidak tahu. Tetapi jika memang patokan Abang itu adalah Muhammad menjalankan sunat atau segala macam, saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan Muhammad ini menjalankan hukum Taurat dan Injil. Memang betul. Saya lupa ayatnya di mana ya. Kalau nggak salah di Al-Maidah kalau nggak salah. Katanya Taurat dan Zabur dan Injil itu adalah cahaya dan petunjuk. Oke, ayat ini. Tapi apa yang Abang jalankan di Taurat ini? Tidak ada Bang. Korban Abang bilang, korban dengan Islam dengan Yahudi itu berbeda Bang. Korban di Islam ini yang saya ketahui ya, maaf ya kalau saya salah, korban itu disembelih, dagingnya dibagi-bagi. Tapi ingat, Israel itu korban itu diambil ya, disembelih, dijadikan bakar. Bahkan ya ada di kitab lupa saya ayatnya, tai sapi dengan perut-perutnya di dalam itu ya dibakar itu. Itu dikatakan itu berbau harum bagi Allah. Tetapi ingat, kurban itu bagi Muslim itu kurban itu dagingnya dipotong-potong dan dibagi. Itu dulu satu. Oke. Yang kedua tentang Yesus ini. Oke.
Yesus ini bang, itulah yang spesial bang. Oke lah kita katakan ya dia adalah junjungan atau segala macam, dia adalah nabi, dia bukan Allah. Oke. Tetapi ingat bang, di hari penghakiman nanti engkau akan dihakimi menurut firmanku. Itu yang dikatakan Yesus bang. Jadi setiap orang ya di Al-Quran ini mengatakan ya Taurat, Injil dan Zabur adalah petunjuk. Mereka juga dia akan dihakimi oleh perkataan Yesus ini. Karena ada ayatnya yang dikatakan di Wahyu ini. Firmanku yang akan menjadi hakimmu. Ya, kalau Anda menjalankan hukum Taurat, maka Musa yang akan menjadi hakimmu. Itu ada di apa di perjanjian di kitab Wahyu itu dikatakan. Makanya tidak main-main ini bang. Kami bangsa ini, bangsa di luar Bani Israel ini, bayangkan abang, saya katakan remah-remah, kami tidak diperhitungkan gitu loh. Berulang kali saya katakan bahkan ketika Yesus pun mengatakan ya yang 2 ayat ini, pergilah ke segala bangsa jadikan muridku, atau ada juga domba lain di luar kandang ini yang mereka akan dituntun menjadi satu gembala atau satu bapa. Itu tidak dijalankan Yesus pada masa hidupnya karena notabene-nya itu kepada bangsa Israel. Bahkan Yesus itu mati digantung di kayu salib dan dicercas dan segala macam itu di Israel. Yang menjalankan itu hanyalah rasul-rasulnya segala macam. Bahkan ada si Petrus disalibkan terbalik, si Paulus diginikan, Yohanes dipenggal. Itu hanya dijalankan oleh rasul-rasulnya. Oke, sekian bang. Lanjut. Oke, baik. Jadi satu hal yang saya tangkap dari penjelasan saudara, di sini saya sudah catat tadi ya. Yang pertama adalah bahwa Anda mengatakan di pengajaran Ismail itu tidak ada tempat dan ruang menurut saudara. Anda membaca kitab mana? Anda membaca kitab yang sedang mengutuk Abraham, yang sedang menghilangkan keturunan daripada Abraham, yang memang sengaja untuk mengutuk Abraham. Tapi jangan lupa Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, sebagai perjanjian yang kekal. Jadi keturunan Ismail juga itu dianggap oleh Tuhan. Bahkan yang bersunat bersama Ibrahim itu adalah Ismail alaihissalam. Al-Quran mengatakan kalau na'budu ilahaka wa ilaha aba'uka, abaika, bapaknya Abraham alaihissalam, abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Sama. Di sini diterangkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishaq. Sama Kejadian 17 nomor 7, sama. Jadi kemudian Anda mengatakan tidak dianggap, siapa bilang? Bahkan sumur Zam-Zam itu adalah sumur yang ditunjukkan oleh Allah melalui malaikat kepada Hagar dan Ismail ketika mereka di padang gurun Beersheba. Tuhan datang kepada mereka. Jadi ketika kita berbicara mengenai kaidah kebenaran, ini sudah sangat jelas sekali bahwa Tuhan datang menyatakan diri kepada Abraham, keturunannya secara turun-temurun. Ismail adalah keturunannya. Malaikat datang kepada dia. Bahkan nama Ismail, 2 kata itu adalah Tuhan mendengarkan. Mendengarkan siapa? Doanya Abraham. Apa doanya Abraham? Berikan aku anak. Itu doa Abraham. Ketika Abraham itu kemudian diberi anak, namanya Ismail. Isma dan El. Tuhan mendengarkan atau didengarkan oleh Tuhan. Dikabulkan maksudnya. Nah, Bang Jum, sedangkan bisa nggak sebentar Bang Jum? Sebentar aja. Ada silakan. Nanti takutnya saya lupa, oke? Maaf ya Bang Jum ya, saya potong ya. Oke gini, ada terbesit dalam hati saya seperti ini, oke? Nah, oke, keturunan Abraham, oke lah kita benarkanlah dulu Ismail itu bisa diselamatkan, oke? Tetapi ada satu momentum Bang yang mematahkan narasi kita itu semua. Yang pertama itu kejadian Nuh air bah. Bayangkan abang, logikanya di mana? Oke. Apa hubungannya? Nuh itu tunggu gini bang. Nuh itu keturunan siapa? Oke, kita bilang dulu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Otomatis ya keturunan Ismail ini pasti sudah meninggal di air bah. Kenapa saya bilang ketika seperti itu? Karena kan yang di dalam bahtera itu kan hanya Nuh dan anak-anak dan istrinya dan pembantunya gitu loh. Gimana menurut abang? Silakan bang.
Coba-coba Anda secara histori dulu mempelajari itu. Secara histori aja dulu. Apakah kemudian Bahtera itu semua alam semesta ini ditenggelamkan? Itu dulu poinnya. Nanti kita kaji lebih jauh. Kalau Anda mengatakan keturunan Ismail nggak ada, lalu keturunan Ishak kenapa ada? Sedangkan disebutkan di dalam kitab saudara, kitab Kejadian, anak-anak Ismail disebutkan di sana. Nebayot, Kedar dan seterusnya. Dan justru Tuhan menubuatkan di Yesaya 60 bahwa ibadah yang Tuhan kehendaki adalah keturunan Nebayot, keturunan Kedar akan datang menghimpun dan mempersembahkan domba-domba mereka. Dan itu hanya terjadi di Mekah. Keturunan Kedar artinya keturunan Ismail yang setiap tahun memperingati persembahan domba. Coba Anda baca itu. Itu poin. Kemudian yang saya catat di sini adalah hari penghakiman. Memang betul. Justru saya ngajarkan hampir setiap saya bertemu dengan teman Kristen atau materi-materi apologet, saya sampaikan bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Nabi Isa akan turun untuk yang kedua kalinya. Di dalam Yohanes 48 kan saya sudah sampaikan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang aku katakan kepada Bani Israel. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau Anda dihakimi, dipanggil oleh Yesus, wahai saudara Nefiim, tolong tunjukkan di mana firman yang pernah aku sampaikan untuk mengatakan bahwa sembahlah aku, jadikan aku setara dengan Bapa, jadikan aku setara dengan Roh Kudus. Mana firman itu? Tunjukkan. Anda bisa tunjukkan? Anda tidak bisa tunjukkan. Bang Suma yang dipanggil oleh Yesus, Bang Suma sini. Ya bro, kenapa bro? Kau kenapa nggak menuhankan aku? Loh, firmanmu? Apa yang kau katakan tentang kesaksian tentang dirimu? Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Siapa rupanya yang berkata seperti itu? Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes, bahwa segala firman, bahwa segala mujizat, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kamu bersaksi bahwa engkau adalah utusan Bapa. Masakan aku mau sembah dirimu? Kamu cuman utusan? Kira-kira yang diselamatkan siapa? Anda atau saya? Lalu kemudian Yesus mengatakan, aku mengenal dombaku, dombaku mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Wahai saudara Nefiim, siapa yang kau dengarkan sampai kau menuhankan aku? Ingat, koridornya adalah Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kemudian yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti pengakuan-pengakuan Yesus tinta merah itulah yang ada di dalam kitab Anda, yang harusnya Anda jadikan rujukan untuk beriman. Siapa Yesus menurut tinta merah? Siapa Yesus menurut Paulus? Sekarang Anda pilih. Yang benar Yesus atau Paulus? Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Kalau Anda pengikut Yesus, berarti beriman kepada tinta merah. Kalau Anda beriman kepada tinta merah, otomatis Anda mencari roh kebenaran yang lain. Kalau Anda beriman kepada tinta hitam, pasti Anda menjadi Kristen. Tapi jangan sekali-sekali kabur. Saya belum klimaks. Masa orang yang anak tahu. Jangan gantung saya dong. Iya, mungkin kebental Gurunda, kebental dia. Kebental dia. Nah ini dia. Jadi gitu saudaraku ya. Satu hal yang saya lihat dari saudara, Anda tidak mau melihat data yang ada di dalam Kisah Para Rasul 3. Sangat disayangkan. Nomor 22, nomor 23, sangat disayangkan itu. Ini hadiah buat saudara ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 10, Yehuda itu digelari singa. Ya, Yehuda itu digelari anak singa. Lalu kemudian Kejadian 49 nomor 10 dikatakan begini, tongkat kerajaan tidak akan diambil dari Yehuda, dan pemerintahan di atas pundaknya tidak akan berpindah
sebelum dia yang berhak itu datang. Siapa dia yang berhak? Dia tidak dikatakan Bani Israel, tidak dikatakan Bani Ismail, tidak dikatakan Bani Bata, tidak dikatakan Bani Yehuda, tidak dikatakan Bani Benyamin, tidak dikatakan. Tetapi Tuhan mengatakan, yaitu dia yang berhak atasnya. Apa kaidahnya? Yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Tunjukkan saya satu oknum yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Nabi Musa bisa, Daud, Salomo, tidak ada. Yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua bangsa yang ada di sekelilingnya dia tunduk. Hanya dia satu-satunya berhak. Dan mana kerajaan itu? Sudah 1400 tahun kerajaannya tidak pernah lemah, kerajaannya tidak pernah lentur, kerajaannya tidak pernah luntur. Sekarang mana kerajaan yang datang kepada Nabi Daud? Tunjukkan ke saya. Mana? Mana kerajaan yang datang kepada Yehuda? Tunjukkan ke saya. Masih ada? Tidak akan ada lagi. Anda tidak akan pernah menemukan lagi. Makanya dikatakan kerajaan Tuhan telah diambil dan diberikan kepada saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Tolong konsentrasi di Kisah Para Rasul 3 nomor 2223, Bung. Kita kaji sampai 3 hari ke depan. Silakan. Sedikit menambahin ya, Akhi ya. Itu Ya, tadi silakan. kok gara-gara banjir Nuh tidak ada anak keturunan Ismail. Emangnya Ismail hidup sebelum Nuh gitu? Bukannya Abraham ini keturunannya Nuh dari Sem memperanakan Abraham. Abraham memperanakan Ismail. Jadi nggak ada hubungannya dengan banjir Nuh dong. Kok dihubung-hubungkan dengan banjir Nuh? Itu yang saya heran. Apa dia ini nggak tahu sejarah atau gimana? Lanjut. Makanya tadi saya kembalikan ke beliau, kalau itu yang menjadi tolak ukur, jangankan Ismail, ya, jangankan Ismail aja Anda katakan tidak ada. Ya bagaimana keturunan Ishak? Kalau Ismail nggak ada, berarti keturunan Ishak juga nggak ada. Itu loh poinnya, akhi. Silakan. Oke, di sini saya tidak membahas ya. Saya tidak membahas siapa saja keturunan Ismail, saya bilang. Bahkan saya juga tidak tahu apakah ada keturunan Ismail di Al-Quran. Itu yang saya katakan gitu loh. Tetapi yang saya ungkit di sini, janji Allah kepada Ismail ini melalui Hagar ya. Ini keturunannya si Ismail ini nanti, dan dia tingkah lakunya seperti keledai liar. Itu aja yang saya bahas. Aku tidak jauh-jauh gitu loh. Oke, gini deh bang, soal Nabi Muhammad ini, oke lah. Kita katakan ada keselamatan dari dia karena memang dia keturunan Abraham. Oke. Tapi apa yang keselamatan yang dia bawa? Itu dulu. Oke, karena gini. Kitab-kitab itu yang membawa itu kan, itu ada di perjanjian Musa waktu dia di Gunung Sinai. Oke, jadi itu dikatakan itu dia menurunkan loh batu. Jadi dia ketika di bawah ya setelah kejadian apa namanya itu memberontak kan, setelah itu kan ada perjanjian antara Musa dengan para pengikut-pengikutnya. Itu kan langsung Allah sendiri yang turun gitu loh. Nah, sedangkan Muhammad apa yang diajarkan gitu loh? Apa janji-janji atau apa yang hukum-hukum yang dibawa dia? Yang dibenarkan melalui Taurat, Zabur, dan Injil. Maaf nih ya host ya, aku bukan menggiring narasi, tetapi memang ada yang mengatakan gini. Saya bertanya seperti, di manakah Taurat, Zabur, dan Injil itu berada? Dikatakan sudah hilang. Loh, kalau sudah hilang apa yang kalian jalankan? Begitu. Oke, silakan bang. Oke, baik. Bung, yang pertama Anda harus lihat di dalam Kejadian 49. Kejadian 49 nomor 10, ingat? Kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda. Yehuda loh. Sebelum yang berhak atasnya itu datang. Lantas kemudian saudara mengatakan bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu kelakuannya seperti keledai liar. Wah, kena klop. Di data 11-nya, Kejadian 49 itu, Yehuda keturunannya itu ketika diambil kerajaannya, itu seakan menambatkan keledainya. Ini berbicara mengenai keledai kan? Yehuda kerajaannya diambil kepada orang yang sifatnya seperti keledai. Baca Kejadian 49 nomor 10 nomor 11. Kelop enggak? Kelop.
Lalu apa perbuatan keledai yang buruk? Ada? Nggak ada. Jadi itu bukan celaan. Yang buruk itu keturunan ular beludak. Yang buruk itu adalah keturunan guguk. Yang jelek itu, yang buruk itu adalah serigala. Siapa yang serigala di sini? Yang bukan Yahudi, ngemis-ngemis jadi Yahudi. Serigala nyamar domba, pemakan remah-remah. Di depan Yahudi mereka hancur, di belakang Yahudi dia pasang badan. Oh, kami adalah Israel, kami adalah Yahudi. Begitu berhadapan yang asli, Yahudi yang asli diludahin. Lalu kemudian Anda bercerita keselamatan seperti apa? Bohong. Di Islam itu semua kaidah-kaidah yang ada di dalam pengajaran Tuhan kepada para nabi itu disimpulkan di dalam Islam. Coba, apa yang diterangkan kemudian Tuhan kepada mereka? Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang membuat mereka kemudian masuk ke dalam surga. Keselamatannya jelas. Contoh, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 Anda baca sampai ayat 13. Orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang menjauhi zina, menjaga amanah, memelihara kehubungan dengan istri dan semuanya keluarganya. Lalu kemudian mereka tidak bermaksiat. Apa kata Allah? Mereka itulah orang yang mewarisi Firdaus. Mewarisi Firdaus. Kita mewariskan Firdaus. Nah, orang yang sekarang pemakan remah-remah, apa yang diwariskan? Neraka. Anda itu mewarisi neraka. Saya kan tadi telah membacakan kepada saudara Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Wahai orang Farisi, Paulus. Wahai orang munafik, Paulus. Engkau menyeberangi lautan, Paulus. Engkau menjelajahi daratan, Paulus. Engkau mentobatkan Yahudi dan Romawi. Romawi dan Yunani, Paulus. Untuk masuk ke dalam pengikutmu menjadi orang neraka, Kristen. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, wahai Paulus. Ya, Kristen. Orang neraka, Kristen, 2 kali lebih jahat. Makanya Yesus dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan membuat kejahatan? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Jangan bunuh Yesus. Di mana tertulis? Amsal 6 nomor 16. Jangan bunuh Yesus. Oke? Nah, sekarang Anda membunuhnya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan bunuh Yesus. Anda membunuhnya. Kehendak Bapak Yesus jangan dibunuh, tetapi Yesus diikutin, Yesus didengarkan. Begitu besar kasih dunia ini, karunia Bapa mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa yang mendengarkan anaknya, mengikuti anaknya, memperoleh hidup. Kenapa Anda tidak ikuti? Yesus bertauhid, kenapa Anda tidak ikuti? Yesus Taurat, kenapa Anda tidak ikuti? Nah, Anda mengatakan Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul. Taurat hanya untuk Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hanya untuk Israel. Kita bukan Israel. Lalu bagaimana solusinya? Tuhan mengutus Nabi penutup. Siapa itu? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Beliau diutus membawa Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Musa diutus bawa Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus bawa Injil hanya untuk Bani Israel. Al-Quran dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad litubayyina linnasi, untuk Anda, untuk saya, untuk Bani Israel juga. Kalau Taurat Injil hanya untuk Bani Israel, tetapi kalau Al-Quran untuk Anda, untuk saya, untuk Bani Israel juga. Tapi Anda menolak. Anda diajari untuk menjadi singa di atas muka bumi, tapi Anda lebih suka menjadi budak, menjadi gok-gok, ikut-ikut Yahudi. Padahal ada Islam datang untuk Anda. Anda malah ikuti sama orang bangsa lain. Agama yang datang, ajaran yang datang kepada Nabi Musa dan juga kepada Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Lalu Anda mau kemana? Litubayyina linnas. Ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus untuk Bani Israel. Bani Israel diperintahkan untuk meninggalkan Taurat dan juga Injil, ikut kepada Al-Quran. Apalagi Anda. Wong mereka bangsa pilihan aja disuruh ikut kepada Rasulullah. Apalagi Anda yang bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, wa ma arsalna illa kaffatan linnas. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Jadi untuk Anda juga. Tapi Anda tolak.
Anda lebih milih jadi budak, lebih milih jadi pemakan remah-remah. Tapi itu hak saudara. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan. Oke, gini. Oke lah, saya benarkanlah dulu. Oke, abang menjalankan hukum Taurat, ya kan? Ya, apa sih hukum Taurat itu? Ya udah, yang pertama itu jangan ala-ala pada aku, yang terus yang ke lain, yang ayat terakhirnya dikatakan jangan merampas hak orang lain. Oke? Tetapi status kenabiannya yang perlu abang tahu. Di dalam perjanjian lama, bang, ya, setiap nabi itu pasti diurapi. Itu dulu pertama-tama. Oke, hanya ada beberapa nabi yang tidak diurapi. Abraham, ya, Abraham tidak diurapi. Tetapi sebenarnya konteks kenabian itu berbeda pemahamannya sekira saya antara Islam dan Kristen, itulah, atau Yahudi lah saya katakan. Sepemahaman salah teh. Kalau saya bilang saya Yahudi, ya saya bukan Yahudi, saya bukan berwenang atau tidak berhak menjawab itu. Tetapi sesuai dalilnya aja ya. Nabi-nabi itu ya, itu Daud diurapi, ya kan? Musa diurapi, ya kan? Hanya beberapa ayat yang tidak diurapi, Elia segala macam. Tetapi kan zamannya antara nabi-nabi ini dengan Muhammad kan jauh banget, berapa Masehi itu kan, otomatis itu harus mengalami pengurapan gitu loh, ada diurapi. Terus dia harus pergi ke Bait Allah, itu melakukan hukum Musa. Itu yang pertama itu adalah korban bakaran, ya. Itu perlu ketahui bang, karena kan antara zaman dulu kan nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad itu kan beda jauh gitu loh, berapa Masehi itu kan. Bahkan Yesus juga dengan Muhammad juga berapa Masehi itu bedanya. Oke, apa yang menjadikan dia seorang nabi gitu loh? Bagaimana pengangkatan dia gitu loh? Karena tidak mungkin bang, seorang Allah itu datang kepada seseorang itu langsung nabi, tidak mungkin. Pasti ada janjinya bang, gitu loh. Contoh nih, yang tidak diurapi itu, Elia contoh nih. Elia kan tidak diurapi itu. Tetapi sejarah perjalanannya kita ketahui dia khususnya kepada bangsa Israel itu dulu. Kepada Israel. Apa bang kaidahnya Muhammad ini? Karena ini saya only Bible aja ya. Setiap nabi yang dikatakan di dalam Alkitab pasti ada kaitannya dengan Israel. Ya, jangan abang katakan ya Al-Quran itu penyempurna Taurat Zabur ini. No, jangan katakan seperti itu. Ya, karena tidak ada penyempurnaan di dalamnya. Karena apa yang mau disempurnakan dari hukum Taurat ini? Di antara ke-10 ini. Karena yang 10 ini sudah benar loh. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Oke? Yang terakhir dikatakan jangan merampas hak orang lain. Apa yang disempurnakan di situ? Itu dulu pertanyaan saya, bang. Yang kedua, status kenabiannya, bang. Ya karena memang berbeda zaman ya. Kecuali tadi dia sejaman dengan Abraham, oke, tidak diurapi, tidak apa-apa. Tapi ini kan zamannya jauh, otomatis harus ada imam. Ya kan? Harus ada imam dulu di sini. Yang kedua harus ada pengurapan. Atau nabi sebelumnya yang melakukan pengurapan terhadap dia. Itu dulu. Ya. Oke, silakan bang. Oke, baik. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Ketika kemudian Anda meragukan kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Paulus itu nabi, Lukas nabi, Markus nabi, Yohanes nabi, Petrus nabi, penulis kitab saudara nabi. Karena kalau bukan nabi berarti dia wartawan. Karena catatannya dianggap firman, dia wajib hukumnya dia nabi. Antara nanti firmannya itu ternyata bukan firman Tuhan, tapi hanya karangan, berarti statusnya nabi palsu. Semua yang memberitakan firman Tuhan itu nabi. Sekarang kitab Anda ini yang Anda katakan perjanjian baru, surah-surah Paulus ini tulisan yang diilhamkan atau itu karangan bebas. Kalau Anda mengatakan itu diilhamkan, itu ada pewahyuan dari Roh Kudus, berarti dia nabi. Lagi-lagi kisah para Rasul 3 nomor 1, Saulus adalah nabi. Baca. Nah sekarang permasalahannya adalah Anda ragu status kenabian beliau karena dia tidak pernah ditahirkan, dia tidak pernah diurapin dan seterusnya. Bong, pengurapan itu bukan syarat kenabian. Bukan syarat kenabian.
Yang menjadi syarat kenabian itu adalah ketika roh Tuhan itu datang kepada mereka. Di dalam kitabnya Nehemia 9:30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni melalui perantaraan para nabi. Roh. Kemudian di dalam kitab di dalam 1 Tesalonika 4:8 juga dikatakan begitu. Rohlah yang kemudian menyebabkan kemudian itu orang disebut sebagai nabi. Jadi ketika nabi ini menerima firman, maka di dalam 1 Samuel 3 nomor 21 Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya. Tuhan menyatakan diri melalui perkataannya. Jadi bukan Tuhan kemudian mengurapi. Ya. Di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika ada di antaramu nabi, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya, dan aku akan berbicara kepadanya melalui mimpi. Jadi tidak perlu diurapin. Banyak nabi-nabi tidak diurapin. Kenapa harus itu menjadi syarat? Coba, Anda hanya mengatakan sesuatu yang tidak menjadi syarat Tuhan untuk mencetuskan sebagai nabi di dalam mengajarannya kepada manusia. Lalu kemudian yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika Tuhan mengatakan kepada para nabi bahwa Dia akan mengutus rohnya kepada nabi yang datang kepada umat yang di mana mereka diutus, itu sudah diterangkan di dalam Bilangan 11 nomor 25. Bagaimana Tuhan kemudian berbicara kepada Musa, lalu kemudian pada Nabi Musa alaihissalam ada roh Tuhan. Di dalam Bilangan 11 nomor 29, Nabi Musa jelas kemudian mengajarkan tentang apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, karena di dalam dirinya ada roh Tuhan. Jadi bukan itu sebagai dasar pijakan. Bahkan Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas sebagai nabi untuk menyampaikan firman, maka dia cukup memiliki roh Tuhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga diberikan ruh dari pencipta langit dan bumi. Ruh yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Jadi kurang apa lagi pengajarannya yang kita lihat. Dengarkan pernyataan-pernyataan saya nih, Bu. Gini, nabi itu wakil Tuhan. Anda harus mengakui itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada sang nabi. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada sang nabi, haram hukumnya nabi tersebut salah. Kalau dia kemudian mengajarkan sebuah firman, haram hukumnya firman itu keliru. Apa tolak ukurnya? Akal. Apa tolak ukurnya? Ilmu pengetahuan. Apa tolak ukurnya? Sains. Kenapa demikian? Karena yang dikatakan Tuhan sudah pasti benar. Tidak mungkin salah. Yang dikatakan pencipta tidak mungkin keliru, tidak mungkin sesat. Lihat kitab saudara, memenuhi syarat. Sains memenuhi syarat. Kalau tidak, berarti dia bukan catatan yang berasal dari kalam ilahi. Berarti penyampainya bukan nabi, tapi nabi palsu. Karena Tuhan, karena nabi adalah manusia pilihan, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi, yang menyampaikan titah Tuhan. Maka titah itu tidak akan mungkin keliru. Titah itu tidak akan mungkin bertentangan dengan akal. Titah itu tidak akan mungkin kemudian menyesatkan manusia. Jadi kalau ada titah tertulis di sebuah buku, lihat siapa yang mencatat, lihat siapa yang membawa. Kalau catatan-catatan itu salah, tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, berarti itu bukan dari Sang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena salah. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin salah. Hari pertama ada siang dan malam. Apa mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi salah? Matahari belum diciptakan, sudah ada siang dan malam. Apa betul itu firman Tuhan? Bukan. Berarti yang menyampaikan itu bukan nabi. Kalau dipaksakan maka dia nabi palsu. Al-Quran
Al-Quran, coba Anda lihat, temukan kesalahannya. Satu aja kesalahan Al-Quran. Seorang diri baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, tidak ada peradaban. Dia bisa mengetahui ilmu pengetahuan, bisa mengetahui kemudian isi laut, dasar laut, isi udara, isi tanah, kandungan dalam rahim. Dari mana beliau tahu? Kalau bukan dari Sang Maha mengetahui. Maka kitab yang dibawa sudah pasti adalah kitab yang berasal dari yang mengetahui. Maka dia disampaikan, maka dia adalah nabi. Karena dia diperintahkan menyampaikan kepada orang banyak, maka dia adalah rasul. Saulus disebut rasul. Rasul apa? Rasul apa dia? Rasul dari mana? Catatan-catatannya mana membuktikan kalau itu dari pencipta langit dan bumi? Markus rasul, Matius rasul. Catatan-catatan mananya yang bisa menyebabkan dia menjadi rasul Tuhan? Tuhan mengutus rasul. Rasulnya tidak mungkin cacat. Tidak mungkin cacat logika, tidak mungkin cacat ilmu pengetahuan. Sebab sumber dari apa yang mereka catat adalah Sang Maha mengetahui. Kalau yang ditorehkan ini tidak ada cacatnya, sesuai dengan sains ilmu pengetahuan dan kedokteran, berarti itu betul dari Sang Maha mengetahui. Tidak mungkin seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW hidup di zaman jahiliyah, tidak ada ilmu pengetahuan, belum ada HP, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada link-link. Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Belum ada mikroskop. Kok dia bisa tahu isi bakteri dan semuanya? Kok dia bisa tahu? Dari mana dia mengetahui itu semua? Kalau bukan dari Sang Pencipta langit dan bumi. 1 lawan 7. Saya tantang kalian. Ada? Gak bisa. Tidak ada yang mampu. Inilah bukti. Kalau Anda mengatakan, di catatan saya tadi Anda mengatakan Anda meragukan status kenabiannya, Anda baru mengajukan lembaran pertama dari kitab saudara. Saya katakan yang menulis kitab saudara itu bukan nabi. Wartawan lepas, wartawan surat kabar rowe. Masa kan ada siang dan malam, tidak ada mataharinya. Sementara dia berbicara mengenai penciptaan. Berarti yang Anda katakan firman bukan firman. Kalau itu adalah firman, berarti bukan firman Tuhan, tapi firman hantu. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Ingat, Nabi adalah wakil Tuhan. Nabi adalah duta Tuhan. Sebagai wakil, sebagai duta Tuhan, Tuhan itu benar, maka wakilnya pun harus benar. Wakil tidak mungkin malu-maluin, apalagi apes mati terkutuk di atas tiang salib. Itu baru Nabi yang benar. Mereka harus menjadi tonggak agar orang-orang yang melawan hukum Tuhan dibasmi. Itu baru Nabi. Nabi Musa diperintahkan bunuh, jangan biarkan apapun yang bernapas. Itu baru Nabi. Lah kalau dia yang dimasmin di tiang salib, ini bukan Nabi, Bung. Penyesat. Saya kira begitu ya. Jadi kalau Anda meragukan status kenabian, mari kita uji kitab Anda dan kitab saya. Kitab saya dari pencipta langit dan bumi, konon kitab Anda juga dari pencipta langit dan bumi. Mari kita uji. Dari kedokterannya, ilmu apa yang Anda mau? Ekonominya, ilmu hitung-menghitung, ilmu apa? Ilmu tanah, embrio, apalagi? Teknologi, apalagi? Semua saya serahkan, Anda pilih ilmu yang mana. Tentang proses kejadian, proses penciptaan, penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, apalagi ilmu pengetahuan, apalagi akal manusia, apalagi saya tantang Anda untuk membuktikan apakah Rasulullah Muhammad SAW itu nabi atau bukan. Lihat Al-Quran. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan, lihat kitab saudara. Untuk membuktikan bahwa kitab saudara ditulis dari firman Tuhan atau bukan, lihat siapa yang menulisnya dan apa yang dituliskan di dalamnya. Sederhana. Kenapa kemudian para ilmuwan cendekiawan mereka lebih memilih Islam? Karena Al-Quran menorehkan ilmu pengetahuan. Karena dia menorehkan ilmu pengetahuan, namanya ilmu pengetahuan, berarti dia adalah ilmu yang diketahui. Berasal dari mana? Pencipta langit dan bumi. Jadi tolak ukur sebuah kenabian kita lihat dari kitabnya. Demikian. Oke. Statement Abang Juma ini lucu kali. Oke. Gini, contohnya ajaran itu sepertinya baut ya. Kunci pasnya nomor 13 ya. Statement Abang ini semacam kunci Inggris yang bisa semua ke baut ya kan. Tapi dol gitu loh. Kenapa saya bilang ya? Gini deh Bang Jum. Aku maaf ya, aku bukan
menghina atau segala macam ya. Tapi inilah statement saya. Aku mau closing bentar lagi, tapi ada pertanyaan 3 biji aja bang. Oke, yang pertama, jikalau memang abang katakan ya Al-Quran itu penyempurna dan segala macam ya, aku hanya perlu menanyakan kenapa dia memerlukan hadis itu loh. Oke, ada yang mengatakan juga, aku tidak tahu apakah kitab kuning kayaknya. Oke, itu satu. Katanya sudah sempurna. Kok ada lagi hadis dan kitab yang lain? Oke, itu satu. Yang kedua, apa mujizat yang diberikan oleh Muhammad ini, Nabi ini, yang notabene dia adalah seorang Nabi, itu loh. Apa mujizat yang diberikannya yang bermanfaat bagi umatnya, itu loh. Contoh nih, Daud, ya kan, dia mematikan si Simpson, ada manfaatnya, musuhnya jadi takut, jadi mereka menang, ya kan. Elia menurunkan api dari Allah langsung, masuk ke perjanjian baru. Yesus ada, bahkan rasul-rasulnya ya, orang-orang yang percaya itu ada mujizatnya. Apa mujizat Nabi Muhammad? Only Al-Quran itu aja, gak usah hadis yang lain segala macam. Karena saya tidak pernah menemukan di Al-Quran juga, karena saya juga ada aplikasinya, cuma saya tidak tahu berbahasa Arab, jadi saya hanya bisa terjemahannya gitu loh. Yang ketiga bang, jikalau memang ya Muhammad ini penyempurna ya, yang notabene yang abang katakan itu ya, dia tidak diurapi, tetapi ada tolak ukurnya itu adalah roh Allah. Berikan satu ayat dia diberikan roh Allah, itu aja. Roh Allah ya, ingat ya, hanya roh Allah. Oke, silakan bang, 3 pertanyaan ini aja bang, silakan. Baik, tadi saya sudah membacakan ya data kepada saudara di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Dia diwahyukan ruh. Al-Quran yang mengatakan itu. Oke, selesai kita di sana. Nah, lalu kemudian Anda bertanya, kalau Al-Quran itu adalah pelengkap, kenapa harus butuh hadits? Dalilnya mengatakan, aku berikan Al-Quranul Karim untuk kau jelaskan isinya kepada seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Al-Quran itu adalah pedoman yang kemudian pedoman ini datang kepada seorang nabi dan rasul, di mana dia adalah wakil yang menjelaskan. Kemudian pokok isi Al-Quran adalah wakilnya Tuhan, tidak boleh yang lain. Makanya dia diutus kepada seluruh umat manusia untuk apa? Untuk menjelaskan isi Al-Quran. Jadi yang dijelaskan hadits itu adalah kandungan Al-Quran. Ibaratkan sebuah bangunan, bangunan itu sudah utuh, tetapi orang yang tidak mengetahui apa aspek-aspek yang ada dalam bangunan itu, maka arsiteknya yang menjelaskan. Ini namanya pondasi. Pondasi ini terdiri dari semen, batu, besi, dan seterusnya. Ini namanya dinding. Yang dinding ini batu merah, pasir, semen, cat, dan seterusnya. Ini namanya plafon. Ini namanya lantai. Ini namanya pintu. Ini kusen. Sempurna dia. Tapi kita membutuhkan kemudian orang yang bisa menjelaskan itu. Itulah Rasulullah. Penjelasan itulah yang disebut hadits. Nah sekarang permasalahannya, Yesus mengaku nih, aku menerima firman. Mana firman itu? Dan apa penjelasan Yesus terhadap firman itu? Gelap. Gelap. Maka dibutuhkan kemudian mujizat. Al-Quran, ilmu pengetahuan. Nabi Musa alaihissalam membutuhkan mujizat. Apa itu? Bola lautan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan mujizat bola lautan. Untuk apa? Gak cocok. Yesus kemudian diberi mujizat membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad SAW diberikan mujizat membangkitkan orang mati. Untuk apa? Gak ada hubungannya. Bukan lagi zamannya, bukan lagi kok kadarnya. Nabi Musa cocok dengan zamannya mujizat seperti itu. Yesus cocok dengan zamannya mujizat seperti itu. Tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamannya
cocok untuk ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quranul Karim. Coba bandingkan kitab Nabi Musa, masih ada? Nggak ada. Kitabnya Daud masih ada? Nggak ada. Kitabnya Isa, Yesus masih ada? Nggak ada. Lalu kitab-kitab mereka ini hanya untuk kaum sendiri. Nabi Musa untuk Bani Israel, Daud untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel. Lalu yang di luar Bani Israel? Itulah makanya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Jadi jangan Anda mengatakan Taurat itu sudah lengkap, Injil itu lengkap. Lengkap apanya? Wong hilang. Al-Quran inilah yang kemudian pelengkap. Pelengkap apa? Kaidah kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia. Inti isi yang dibutuhkan oleh manusia. Ilustrasi yang muncul di Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang dikembangkan kemudian untuk dipenuhi oleh manusia demi kemaslahatan hidup umat manusia. Jadi bukan yang lain. Tidak lagi dibutuhkan langit terbelah, bumi terbelah, matahari berhenti di tengah dan seterusnya. Itu tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan kemudian ketika diminta buktikan kepada kami wahai Nabi Muhammad kalau Tuhanmu itu Anda, diminta belah bulan. Loh, apa faedahnya belah bulan? Ternyata menurut ilmu pengetahuan saban hari bulan semakin melebar dan dia akan terbelah menjelang kiamat. Subhanallah. Jadi hasil retakan bulan itu semakin membesar hari ini dan itu bisa ditemukan di ilmu pengetahuan. Temuan para nazam mengatakan bahwa bekas bulan terbelah itu semakin hari, semakin zaman, semakin tahun makin melebar. Semakin melebar akan terjadi perpecahan dan itulah tanda kiamat itu datang. Dan ini sudah menjadi kajian ilmu pengetahuan. Orang ke bulan menjadikan apa ilustrasinya? Oh ternyata orang itu bisa kemudian mencapai tempat atau alam atau planet lain dengan menggunakan apa yang disebut dengan kendaraan cahaya. Maka muncul pesawat. Dari mana sumbernya? Al-Quranul Karim. Isra Mi'raj dengan kecepatan cahaya. Apa yang terjadi setelahnya? Manusia bisa menciptakan kemudian pesawat jet. Dari mana itu kejadiannya? Isra Mi'raj. Jadi semua yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah apa yang dibutuhkan manusia hari ini. Buktikan. Mari kita buktikan. Taurat. Apa sumbangsi Taurat terhadap ilmu pengetahuan? Injil. Apa sumbangsi Injil terhadap ilmu pengetahuan? Jangankan ilmu pengetahuan, dua konsep kitab ini disatukan menjadi satu, tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Noise. Tidak bisa dijadikan sebagai asas negara. Taurat Anda ambil, Injil Anda ambil, Anda godok menjadi satu. Tidak bisa hukum-hukum Taurat dan Injil dijadikan sebagai asas sebuah negara. Tapi ketika berbicara Al-Quran, Al-Quran bisa menjadi asas satu negara. Al-Quran bisa menjadi asas pemerintahan. Bahkan ilmu pengetahuan itu semuanya sudah mencakup di dalamnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi yang dibutuhkan sekarang ini bukan mujizat seperti mujizatnya Nabi Musa, seperti mujizatnya Nabi Isa atau Yesus. Mujizat yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Semakin hari orang semakin canggih, semakin hari semakin modern, hidup manusia semakin kemudian mencapai kehidupan yang serba digital. Apa yang dibutuhkan? Kenapa bisa demikian? Karena kehidupan manusia itu semakin hari semakin maju. Dan alhamdulillah Al-Quran sudah lebih dulu menorehkan apa yang ditemukan manusia hari ini 1400 tahun silam. Inilah yang kita butuhkan. Bukan laut terbelah, bukan orang mati bangkit. Karena kalau ada orang mati bangkit, semua orang pada berlarian karena dikiranya itu adalah hantu. Demikian. Oke. Gini bang. Ya, apa tadi yang mau saya bahas ya? Lupa pula aku. Oke gini. Abang katakan tadi Muhammad ya pada saat ini tidak memerlukan mujizat abang bilang. Oke. Kenapa abang bilang seperti itu? Nabi itu semuanya harus bermujizat. Ya. Contohnya abang bilang ya, mujizatnya ke apa yang istilahnya tidak diperlukan untuk zaman ini contohnya kan. Aku baca ya, aku tidak tahu kebenarannya ya, maaf ya Bang Juma kalau salah dikoreksi, oke? Anak-anaknya Nabi Muhammad itu semua meninggal loh, yang laki-laki. Makanya gelar-gelarnya Habib aku nggak tahu apakah benar karena yang setahu saya di Arab itu kan masih serumpun sama Yunani Ibrani gitu loh. Itu keturunan itu dari anak laki-laki. Jadi yang saya pelajari itu anak Muhammad itu semua meninggal gitu loh.
ada yang sakit, ada yang gini segala macam. Itu perlu mujizat. Contoh nih Yesus, saudaranya Maria ya, Lazarus meninggal loh, 3 hari sudah jadi bangkai itu, bangkit. Kenapa tidak diperlukan abang bilang seperti itu? Itu satu. Bentar bang, lewat mobil, bentar ya. Oke, yang kedua, ini ada yang lucu ini. Abang tahu nggak? Semua ilmu pengetahuan, baik itu penciptaan lampu, penciptaan mobil segala macam, itu tidak ada sumbangsinya terhadap agama. Apakah mereka menciptakan mobil sambil berdoa? Kita tidak tahu. Gitu loh. Maka saya katakan seperti ini, ya. Ilmu pengetahuan di dalam hal penciptaan ya, notabene orang yang ber-IQ tinggi pasti dia ada sumbangsinya. Contoh nih Albert Einstein ya kan, dia menemukan ini contohnya, atau Charles Darwin ya kan, dia kan ber-IQ tinggi, ada penemuannya. Nah, abang katakan ya Muhammad ini itu diberikannya ilmu pengetahuan, mana sumbangsinya bang? Tidak ada bang. Abang bilang tadi ya Al-Quran itu contohnya, hadis itu contohnya nih. Ini ada sebuah bangunan, jadi hadis ini penyempurna, yang di mana itu pintu, apa itu cakar ayam, apa itu atap contohnya. Ini nggak ada dalilnya bang. Maka saya katakan seperti ini, ilmu pengetahuan dalam hal menciptakan ya, contoh nih, ciptalah mobil, itu tidak ada sumbangsinya terhadap agama, bahkan agama manapun. Saya akui agama Kristen tidak ada. Apakah mereka berdoa ketika menciptakan mobil? Tidak ada satupun literasi yang mengatakan seperti itu, atau sejarah mengatakan seperti itu bang. Itu saya satu. Terus abang bilang ya, ada tadi statement abang bilang membelah bulan. Loh, jangan abang katakan membelah bulan itu adalah bulan sabit, karena bulan sabit itu setengah. Tidak ada sumbangsinya bang. Ya, sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada retakan di bulan yang akhirnya itu membelah. Jangan abang katakan seperti itu. Itu belum sah gitu loh. Bahkan apa namanya itu NASA tidak pernah mengatakan bulan itu terbelah. Bahkan goresannya. Tapi ada angin air ada gitu loh. Itu loh, di Mars ada air, di bulan pernah ada terjadi angin puting beliung ada, tetapi bulan terbelah tidak ada bang. Tapi gunung meletus ada. Jangan abang bilang bulan terbelah gitu loh. Nanti ujung-ujungnya narasinya nanti alam semesta ini hancur, ya kan? Karena apa saya bilang seperti itu, di hari penghakiman nanti kan dunia dan segala semestanya kan hancur gitu loh. Jadi hidup manusia itu nanti dihakimi, ada di surga atau di neraka. Itu sesuai dengan iman saya gitu loh. Jadi sumbangsi antara ilmu pengetahuan dengan hadis atau Al-Quran itu tidak ada bang menurut saya. Silahkan bang. Iya, itu Anda cocokkan dengan kitab Anda, baru betul. Justru pijakan Al-Quran itu sudah ilmu pengetahuan. Iqra, baca. Tidak ada temuan di atas muka bumi ini yang tidak diawali dengan Iqra. Hebat kan? Apa itu? Baca. Apa itu Iqra? Apa itu Iqra? Surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iqra, baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan. Ini semua yang diturunkan oleh Allah, semua itu baca. Khalaqal insana min alaq. Dia Allah yang menciptakan manusia kemudian. Iqra, baca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Ini Islam bung. Maka ketika kemudian Al-Quran menorehkan satu kaidah, makanya Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk mengajar. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia untuk mengajar, membimbing segala hal kepada semua kebenaran aspek ilmu pengetahuan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Maka ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan Al-Quran, muncul kemudian orang-orang yang piawai menggunakan akal. Afala tatafakkarun, mereka menggunakan akal. Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Jazari, Ibnu Khaldun, Al-Battani, dan di mana mereka ini adalah sumber-sumber ilmu, kajian-kajian dasar yang kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Eropa.
yang dikembangkan kemudian oleh ilmuwan barat, ilmu yang kemudian berdasar dari Al-Quran, yang diajarkan oleh para pakar Islam, ilmuwan Islam, inilah yang kemudian menjadi ilmu astronomi, menjadi ilmu trigonometri dan seterusnya. Dari ilmu aljabar inilah kemudian semua aspek pengetahuan itu didatangkan, segala aspek yang menjadi temuan itu dihadirkan. Anda bisa dari pesawat, dari aljabar. Anda bisa komputer, dari aljabar. Anda bisa astronom karena aljabar. Anda bisa main laptop karena aljabar. Main TikTok karena aljabar. Dari mana? Al-Quranul Karim, Iqra. Tapi kalau ditujukan kepada kitab Anda, saya akui tidak ada secuil pun, sebutir debu pun ilmu di dalam Bible. Anda gabungkan kitab Anda perjanjian lama, perjanjian baru, saya tunjukkan kepada saya satu ilmu, saya katakan itu tidak akan mungkin. Bullshit. Al-Quran lah yang kemudian menorehkan itu. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita butuhkan. Ilmu yang dari Al-Quran ini yang dibutuhkan. Kalau di kitab saudara memang nggak ada. Bang Nggak Jum, ada ilmu itu. gini deh. Iya, Aku silakan. konfirmasi sesuai statement abang aja ya. Oke, abang bilang mobil, pesawat, segala macam. Oke. Dari mana lah dapat abang statement abang itu dari Al-Quran? Itu masalahnya bang. Apakah mereka mempelajari Al-Quran dulu? Sekarang Itu begini. dulu kita bahas, Bang. Sekarang Gitu begini. loh. Siapa yang menemukan kemudian angka 0 dan 1 yang menjadi tolak ukur daripada sistem komputer? Siapa? Iya. Sebutkan namanya. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Oke dari itu. Oke dari itu. Ya. Segala aspek yang dipelajari orang-orang sekarang ini itu sumbernya dari Quran. Segala aspek yang kemudian menjadi temuan orang-orang hari ini itu berasal dari Quran. Ikra, baca, telaah. Ini yang tidak ditemukan. Memang bagi Ikra itu Anda. apa sih sebenarnya? Apa sih? Makanya Ikra itu perintahnya adalah membaca. Segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia itu dibaca. Bagaimana Al-Khawarizmi yang merupakan ilmuwan Islam kemudian menjelaskan bidang matematika dan fisika. Sedangkan bidang matematika dan fisika inilah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dari apa yang kita butuhkan hari ini. Coba dibandingkan dengan ilmu matematika dan ilmu fisika yang ada di Bible, apa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Gini loh bang, jangan abang paksakan statement abang, gitu loh. Salah satu aja kita ambil ya, gak usah jauh-jauh. Nanti kalau lampu segala macam gak usah jauh. Satu aja, ilmu gravitasi, ya. Itu tidak ada dikatakan. Oh, saya menemukan dalil gini-gini di dalam Al-Quran. Tidak ada bang. Dia itu jatuh akan bang. Nah, Anda harus menyadari, Ikra, bang. Sekarang Apakah dia Anda harus membaca saat itu? Tidak ada Anda membaca, harus Bang. menyadari Tidak ada dulu. membaca. Jangan Anda berbicara seperti itu ketika kemudian bidang ilmu pengetahuan matematika sampai hari ini yang adalah aljabar itu diambil sebagai satu bahan astronomi untuk mengetahui berat suatu massa dan seterusnya. Jangan Anda pungkiri itu. Jangan Anda pungkiri. Anda bisa tertawa memang. Kenapa? Karena Anda tidak memahami bahwasanya di Al-Quran ada ilmunya. Yang Anda tahu, ya itu tidak mungkin di kitab suci. Nah inilah hebatnya. Makanya banyak orang barat kemudian yang memeluk Islam. Banyak ilmuwan yang memeluk Islam. Kenapa? Mereka menemukan 40 tahun mereka menemukan kemudian ternyata begitu dia balik loh. Ini kok 1300 tahun sudah lebih dulu ada. Dari mana Rasulullah tahu ini ilmunya? Maka mereka kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah makanya saya katakan tadi, sosok Nabi itu bisa dilihat dari ajarannya. Kalau ajarannya ular makan debu, itu sudah pasti bukan Nabi. Itu sudah pasti bukan Nabi. Singa makan jerami, udah pasti bukan Nabi. Itu bukan firman Tuhan. Sudah pasti bukan firman Tuhan. Nah, inilah. Bang Jum. Iya, silakan. Pernah nggak abang dengar ya ada dua pepatah ini, sains dan agama jangan dicampur adukan. Oh Itu nggak bisa. Ya. Ini Dengar Al-Quran dulu, justru dengar dulu. Al-Quran Dengar dan dulu. sains justru selaras. Berbeda. Enggak, Kalau dengar yang dulu, Bang. disandingkan Dengar dengan Bible nggak bisa memang. Tapi kalau Enggak, Al-Quran dengar dulu, Bang, dengan dengar dulu. sains ini adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Nah itulah hebatnya. Oke, gini bang. Kenapa saya katakan ya sains dengan agama itu jangan Bukan sains. Sains. Contoh nih, teori Charles Darwin itu abang dulu, itu sains itu loh. Yang kedua, pernah nggak abang dengar statement semakin pintar seseorang dia akan menjadi ateis? Contoh Hawking, itu aja bang.
Itu aja. Kenapa saya bilang sains tidak akan bercampur dengan agama? Banyak bang, banyak teorinya bang. Contoh nih teori Big Bang itu dulu. Albert Einstein, bentar, sedikit saya ngomong sedikit. Bentar bang. Albert Kalau Einstein Bibel, mengatakan ilmu tanpa iman itu buta, pincang. Iman tanpa ilmu pengetahuan itu pincang. Ini Albert Einstein yang mengatakan. Kata siapa nggak bisa dipadukan? Kalau Bibel ya nggak bisa. Oke. Saya benarkan dulu kata-kata Bang Subi. Oke. Apakah ketika Einstein ini menemukan hukum apa nama itu? Ada apa juga? Einstein namanya juga. Ya. Apakah dia menggunakan Iqra gitu loh? Apa yang dia baca? Apakah dia baca Al-Quran? Itu dulu kita simpulkan Bang Sugi. Itu loh. Makanya statement saya di awal, sains dengan agama jangan dicampur adukkan. Pernah nggak dengar statement gitu? Tidak ada. Kontradiksi. Itu Kristen. Itu untuk kalian. Itu untuk kalian karena kitab kalian memang tidak sesuai. Kitab Saya akui. kalian tidak sesuai dengan ilmu. Tapi kalau kitab kami sesuai dengan ilmu. Sekarang begini. Ketika kemudian temuan yang ditemukan oleh para ilmuwan itu diawali dengan membaca atau tidak? Iya, membaca, betul. Berarti Al-Quran. Ya, benar, persoalan ya. Nah sekarang coba tunjukkan di dalam kitab saudara perintah membaca satu ayat saja. Ya, tidak ada memang. Nggak ada. Masya Allah. Ya udah, yang lain silakan tertawa. Apa saudara dengarkan saya? Apa saudara pikir? Dengar. Apa saudara pikir Al-Quran itu diwahyukan hanya untuk orang Arab? Al-Quran itu litubayina linnas. Mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, mau dia Kristen, mau dia Katolik, Al-Quran itu diwahyukan untuk mereka semuanya. Jadi ketika ada titah Iqra, maka perintahnya kepada siapapun silakan membaca. Maka Anda dengan membaca akan mengungkap semua rahasia yang ada di atas muka bumi. Itu hanya ada di Al-Quranul Karim. Anak ini bocah ini. Allah Akbar. Nah, mana bocahnya? Gitu ya bang. Kopi dulu, kopi. Dia nggak kabur itu sinyal dari tadi dia. Kalau tidak ada Al-Khwarizmi, nggak ada komputer, nggak ada. Karena dialah penemu algoritma itu, ilmuwan Islam. Lanjut Bang Juma. Lebih tepatnya ini Pak D, angka binaral 0. Oke, gini Bang ya. Aku yang tahu ya, penemu ini matematika juga ada satu dari Arab nih. Oke. Tetapi apakah memang mereka Iqra? Oke. Karena kata Bang Juma tadi dia Iqra itu artinya membaca. Oke. Tapi gini Bang, ya. Coba deh kalau boleh aku ya semoga lah bisa. Abang chatting dulu Mark Zuckerberg ya kan. Segala macam. Apakah mereka membaca Al-Quran menyebutkan Microsoft ini? Itu aja dulu atau Facebook ini. Itu aja deh. Lah, jangan kita ini statement. begini Bung, bukan berarti dia membaca Quran. Lalu menemukan itu. Ini Al-Quran mengatakan Iqra. Ternyata orang ini menemukan sesuatu yang dia temui dengan menggunakan metode Iqra. Dan orang ini akan mengajarkan kepada dengar. Itu salah satunya metodenya. Dan dia pasti mengajarkan kepada murid-muridnya. Kamu ingin menjadi profesor seperti saya? Baca. Ternyata perintah membaca itu awalnya dari Al-Quranul Karim. Nah, kemudian apa yang mereka temukan? Yang mereka temukan apa? Dia menemukan kemudian ilmu teknologi. Dia menemukan kemudian trigonometri, astronomi, sains, embrio, dan semua. Ternyata komponen itu sudah ada di dalam Al-Quranul Karim. Seperti misalnya bagaimana ilmuwan menemukan adanya adanya api di bawah dasar laut. Ternyata sudah lebih dulu di Al-Quran. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana Rasulullah bisa tahu? Hari ini baru ditemukan ilmuwan dengan alat yang canggih, dengan waktu yang banyak, dengan waktu yang panjang, dengan biaya yang besar, baru ditemukan. Al-Quran Rasulullah cuma duduk-duduk, dia sudah jelaskan. Dari mana beliau tahu? Inilah yang dikatakan bahwa Al-Quranul Karim berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kalau Bible memang nggak bisa. Bible nggak cocok. Makanya saya katakan Bible itu sudah tidak zaman sekarang ini. Dulu zamannya dia hebat. Pada zaman sebelum ada ilmu pengetahuan dan teknologi, Bible itu jago.
Hebat, orang percaya. Tapi begitu zaman semakin berkembang, diadu Bible itu hanyut, tenggelam dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bertahan tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Tidak pernah dimakan zaman, tidak pernah hanyut tertinggal zaman. Itulah Al-Quranul Karim sebagai mujizat terakhir yang mendampingi kehidupan umat manusia sampai kiamat itu nanti datang. Demikian.